Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kedua pembelajaran daring akidah akhlak ini, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sudah siap, semangat untuk menyimak video yang akan disampaikan oleh Ustazah. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan daring yang pertama kemarin. Sekarang poin yang ketiga, ad-dalilul Qur'ani yadullu ala wujudil kutubi. Dalil Al-Quran yang menunjukkan adanya kitab-kitab Allah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab-kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, pada surat Al-Maidah ayat 48 ini penekanannya tentang adanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Di sini ada di dalam kalimat wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Itu penekanannya di kalimat tersebut. Bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Al-Quran yang sebelumnya juga Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Selanjutnya yang keempat adalah kitab yang wajib kita imani. Di antaranya yang pertama adalah kitab Zabur.
Selanjutnya, Ustazah akan bacakan Anzalallahu Zabur ala Dawud alaihi salam. Bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Al-Isra ayat 55 yang artinya dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Nah, ayat di atas, surat Al-Isra ayat 55, di sini penekanannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wa'ataina Dawud Zabura, telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Anak-anak santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Az-Zaburu ma'khuzun min kalimati zabaro yazburu zabron wa zaburon. Makna Alkitabah. Ya. Kata Zabur diambil dari kata Zabaro, Yazburu, Zabron, wa Zaburon, yang artinya tulisan. Jadi, izan, Az-Zaburu lughatan bimakna Alkitabul maktub, wa zukira aidan Mazmur allati yahtawi alal madhi wal azkar wal ad'iyah wal nasaih wal hikam. Jadi, santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, Zabur secara bahasa artinya kitab yang tertulis. Dan Zabur juga disebut dengan sebutan Al-Mazmur. Adapun kitab Zabur itu mencakup atas puji-pujian, zikir, doa-doa, nasihat-nasihat, dan hukum-hukum. Itu yang mencakup pada kitab Zabur. Alladzi yahtawi 'alal madhi wal azkar wal ad'iyah wan nasaih wal hikam. Selanjutnya Ustazah akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, pada surat Al-Anbiya ayat 105 ini menggambarkan bahwa Zabur itu termasuk di dalamnya ada Az-Zikr seperti tadi yang di atas disebutkan. Az-Zikr di sini adalah umul kitab. Umul kitab adalah yang mencakup segala urusan atau kejadian hingga hari kiamat. Selanjutnya, kitab-kitab yang wajib kita imani yang kedua adalah Taurat. Seperti yang kalian lihat di gambar video itu. Ya. Bahwa kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya, Ustazah akan bacakan Anzalallahu Taurata ala Musa alaihi salam hidayatan lahu wa li ummatihi.
Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam hidayatan sebagai petunjuk untuknya dan juga untuk kaumnya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Al-Isra ayat 2. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 2 ini menunjukkan bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam pada kalimat wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Tahtawi Tauratu ala asyrati umurin. Kitab Taurat itu mencakup 10 hal atau 10 urusan. Yatakawwanu minal aqidati wasyari'ati, yang terdiri dari akidah dan syariat. Wal umurul asyratu hiya, adapun umur atau urusan yang ke-10, yang 10 itu adalah yang pertama al-amru bimahabbatillahi. Yang pertama adalah perintah untuk mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allahnya? Yaitu bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, al-amru bidzikrillahi khasyian, yaitu agar kita berzikir atau menyebut Allah dengan khusyuk. Yang ketiga, al-amru bitaqdisi yaumis sabat, perintah untuk mensucikan hari Sabtu. Yang keempat, al-amru bibirril walidaini, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kelima, al-amru bijtinabil qatli bainan nasi, yaitu agar menjauhi pembunuhan di antara manusia. Yang keenam, al-amru bijtinabil a'malil mazmumah, agar menjauhi perbuatan tercela. Al-amru bijtinabi sariqah, agar menjauhi perbuatan pencurian. Yang kedelapan, al-amru bijtinabil kadzibi, yaitu menjauhi dusta. Yang kesembilan, al-amru bijtinabil ibahiyati, agar menjauhi perbuatan cabul atau mesum. Yang ke-10, al-amru bijtinabi akli mali amwalin nasi bil batil, agar menjauhi memakan harta manusia yang tidak halal. Anak-anakku semua, santri Husnul Khotimah, Ibu tekankan lagi bahwa kitab Taurat itu terdiri dari 10 urusan. Tahtawi Tauratu ala asyrati umurin. Dari 10 urusan ini, titik tekan ada 2. Titik tekan yang pertama adalah tentang akidah dan syariat. Dari 10 yang tadi Ibu sebutkan di atas, bahwasanya yang penekanannya kepada akidah adalah di urutan nomor 1 sampai 3. Sedangkan nomor 4 sampai nomor 10 itu tentang syariah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita di pertemuan daring kedua sudah selesai. Semoga bisa dipahami oleh kalian semuanya.
Ibu ulangi lagi, penekanan pembahasan kita di pertemuan kedua ini adalah tentang kitab-kitab yang wajib kita imani. Yang pertama dibahas adalah kitab Zabur, yang mana kitab Zabur itu berasal dari kata Zabaro yazburu zabron wa zaburon, yang artinya kitabah, kitab yang tertulis. Ya, selanjutnya yang pembahasan keduanya adalah tentang kitab Taurat. Di situ kitab Taurat itu mencakup 10 urusan. Dan dari 10 urusan itu ada penekanan kepada dua hal, yaitu penekanan terhadap akidah dan kepada syariah. Dari 10 urusan itu yang termasuk ke dalam akidah ada di poin 1, 2, dan 3. Sedangkan di poin 4 sampai dengan 10 itu berhubungan dengan syariah. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dipahami dan Ustazah harapkan kalian bisa memurojaah apa yang tadi Ustazah sampaikan. Ya, semangat selalu demi meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Ustazah yakin kalian semua bisa. Insya Allah. Ma'anajah lakum jami'an. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.